Seringkali ketika kita dihadapkan oleh suatu fenomena atau suatu kejadian, itu mungkin jiwa kita sedang lemah. Ketika jiwa kita sedang lemah, maka akan sangat rentan bagi kita untuk membiarkan ilusi-ilusi tersebut merasuki jiwa kita, merasuki pikiran kita, merasuki diri kita gitu. Nah, padahal ilusi tersebut tidak nyata. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam semuanya. Kembali lagi pada pembelajaran hari ini, kita belajar bareng-bareng mengenai suatu topik yang sangat menarik, yaitu The Alchemy of Illusion. Nah, kita semua pasti mungkin pernah mendengar yang namanya The Alchemist. Nah, jadi apa sih The Alchemist itu? The Alchemist adalah seseorang yang bisa menciptakan sesuatu yang berharga dari suatu ketiadaan. Jadi apapun yang ia sentuh itu akan menjadi sesuatu yang berharga. Contohnya ketika seorang alchemist itu akan mengubah sebuah batu menjadi emas, maka ia akan mengalami proses yang panjang terlebih dahulu. Di tengah-tengahnya pasti ada proses. Nah, kita sebagai manusia biasa itu akan dihadapkan oleh objek-objek pengalaman atau yang seringkali itu sebenarnya adalah suatu ilusi. Di dalam proses kita memodifikasi ilusi tersebut menjadi suatu esensi, itu kan ada prosesnya, ada suatu proses yang panjang. Kenapa kita perlu memahami The Alchemy of Illusion ini? Karena seorang serious seeker itu saat ia akan berhadapan dengan suatu fenomena atau realita, maka ia akan mampu menembus tabir ilusi tersebut. Nah, jadi maksudnya apa? Kita sebagai manusia itu akan sering dihadapkan oleh objek pengalaman yang seringkali ternyata itu adalah sebuah ilusi, dan mungkin beberapa kali kita gagal untuk menangkap esensi di baliknya. Nah, padahal esensi itulah yang perlu kita tangkap, apa hikmahnya, apa maknanya. Jadi ketika kita diberikan kesulitan atau kita diberikan cobaan oleh Allah, itu kita tidak hanya melihat packagingnya aja, hanya melihat luarnya aja, dan kita sudah terlanjur suffering, kita terlanjur khawatir, sedih, kecewa, marah, padahal kita belum mencoba untuk memahami sebenarnya ada makna apa di baliknya. Jadi itulah pentingnya. Bagaikan ketika kita melihat suatu bayangan, itu kan sebenarnya esensinya adalah cahayanya. Yang harusnya kita resapi itu adalah cahayanya, dan bukannya kita terfokus pada bayangan tersebut saja. Ketika seorang serious seeker itu mampu menyingkap tabir ilusi, disinilah kita bisa menyaring objek-objek pengalaman yang kita hadapi. Gitu. Jadi seringkali ketika kita dihadapkan oleh suatu fenomena atau suatu kejadian, itu mungkin jiwa kita sedang lemah. Ketika jiwa kita sedang lemah, maka akan sangat rentan bagi kita untuk membiarkan ilusi-ilusi tersebut merasuki jiwa kita, merasuki pikiran kita, merasuki diri kita gitu. Nah, padahal ilusi tersebut tidak nyata. Tetapi ketika kita malah menggunakan psychological mind kita tidak mengaktifkan kesadaran kita. Nah, disitulah jiwa kita diserang. Gitu. Nah, di sini jiwa kita diselimuti oleh kekhawatiran, ketakutan, kekecewaan. Itu contohnya seperti masa depan dan masa lalu. Itu kan sebenarnya tidak terjadi di saat ini. Itu adalah suatu ilusi. Masa depan dan masa lalu itu seringkali kita khawatir. So we're like anxious about the future and we're depressed about the past. Nah, disitulah bahayanya. Ketika jiwa kita rentan dan lemah. Nah, padahal semua hal itu tidak nyata, tapi jiwa kita ikut terpengaruh, jiwa kita attached kepada hal-hal yang tidak nyata tersebut. Disinilah hebatnya di seorang serious seeker yang bisa menembus tabir ilusi tersebut. Dalam rangka menyibak tabir ilusi, kita membutuhkan yang namanya istiadah. Jadi seperti yang disebutkan tadi, ketika di alchemy itu berusaha untuk mengubah batu menjadi emas, ada proses di tengah-tengahnya, dan begitu juga kita. Ketika kita ingin memodifikasi ilusi menjadi esensi, itu ada proses di tengah-tengahnya. Disinilah kita membutuhkan istiadah. Nah, apa istiadah itu? Istiadah itu adalah kita memohon dan meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Tuh, nah istiadah ini tidak bisa kita lakukannya bolong-bolong. Jadi tidak bisa kita meminta perlindungan satu hari lalu besoknya kita nggak meminta perlindungan. Karena sebagai manusia biasa, ya jiwa kita pasti sering lemah, sering rentan. Karena kita sadar bahwa jiwa kita sering ignorant, inilah pentingnya peran istiadah. Nah, ketika kita membaca istiadah, kita harus memiliki knowledge terlebih dahulu. Kita harus tahu nih kepada siapa kita meminta perlindungan dan kenapa kita harus berlindung. Jadi jangan sampai kita berlindung kepada hal-hal yang dianggap musyrik. Nah, jadi kembali lagi kepada sebagai manusia biasa yang jiwanya sering lemah, kadang mungkin kita berpikir, oh kenapa sih kita harus tiap hari terus-menerus tanpa putus itu memohon perlindungan kepada Allah. Nah, jadi seringkali kan kita mengizinkan, ketika jiwa kita lemah, kita mengizinkan dunia eksternal itu merasuki jiwa kita. Kita biarkan dia masuk melalui pintu-pintu indera kita, mungkin melalui mata kita, gitu ya, melalui penglihatan kita, pendengaran kita. Contohnya ketika ada seorang teman kita itu berbicara tentang hal yang buruk terhadap orang lain. Nah, padahal bisa jadi itu tidak nyata, tapi karena kita tidak melakukan istiadah, kita tidak memohon perlindungan. Oleh karena itu jiwa kita menjadi lemah, kita menjadi percaya-percaya aja. Kita mengizinkan informasi tersebut masuk ke dalam diri kita, padahal informasi tersebut belum tentu bisa dibuktikan kebenarannya. Itulah, akhirnya jiwa kita lah yang mendapatkan efek. Kita menjadi percaya bahwa orang yang dibicarakan tersebut buruk, padahal belum tentu benar. Nah, akhirnya kita memiliki image buruk lah tentang orang tersebut. Padahal kita memiliki image buruk tentang perkataan tersebut juga melalui perkataan teman kita. Teman kita yang perkataan itu hanyalah sebuah ilusi saja. Nah, itulah suatu contoh di kehidupan sehari-hari di mana kita sering tidak menyadari bahwa ilusi yang masuk ke dalam pikiran kita itu seringkali tampak sangat nyata. Sehingga saking nyatanya itu sampai kita izinkan untuk masuk ke dalam diri kita dan merasuki jiwa kita. Nah, hal-hal seperti inilah yang akan membuat jiwa kita kacau, membuat jiwa kita itu tidak seimbang, tidak stabil, tidak terombang-ambing. Nah, disinilah kita mengizinkan jiwa kita mengalami suffering. Itu di sini kita malah menderita. Ketika jiwa kita suffering, otomatis akan jadi tidak stabil. Disinilah kita akan rentan untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh Tuhan. Kita akan melanggar hal-hal yang dilarang oleh Allah. Oleh karena itu, istiadah itu kita lakukan dalam bentuk personal prayer. Di level personal prayer, kita meminta perlindungan terus-menerus kepada Tuhan tanpa putus. Gitu. Nah, mungkin ketika kita dihadapkan oleh objek pengalaman sebagai manusia biasa yang masih sering lemah, kita akan mungkin mengeluh atau marah. Kenapa? Kita dihadapkan oleh musibah yang sangat berat seperti ini. Nah, tetapi disinilah kita harus menyadari bahwa bagaikan air yang diam itu tidak bisa terbang naik ke atas dengan begitu saja karena pengaruh gravitasi, kecuali jika diuapkan atau melalui proses penguapan, dipanaskan, maka uap-uap air tersebut bisa naik ke atas. Nah, itu bagaikan Tuhan yang menguji hamba-hambanya itu dengan mungkin musibah atau cobaan, ujian. Itu jadi bagaikan kita dipanaskan. Bagaikan Tuhan itu memberikan neraka bagi jiwa kita agar kita bangkit, kita awaken. Nah, jadi sinilah kita harus menyadari bahwa itu adalah salah satu bentuk atau tanda sayang Tuhan terhadap kita atau hamba-hambanya.